Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Sedaya rencang-rencang kelas 9 ingkang kula cintai lan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran daring ini. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pertolongan sehingga masih bisa melanjutkan pembelajaran kita, yaitu ilmu badi. Dan alhamdulillah, belajar bersama kita, belajar ilmu badi kita sudah sampai di pertemuan yang ketiga. Seperti biasa, kitab yang kita pakai adalah terjemah Jauhar Maknun yang juz 3. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah yang kita hadiahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali, mu'allif kitab Jauhar Maknun, Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Akhdari, guru-guru, orang-orang tua kita, dan muassis Madrasah Qudsiyah. Al-Adiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya lanjutkan, monggo dipun buka kitabipun. Kitab Jauhar Maknun ini yang juz 3, halaman 3. Kita lanjutkan pembelajaran batik kita. Melanjutkan pembelajaran di pertemuan yang kedua, yaitu kita membahas tentang batik maknawi, dan kita sudah membahas batik mutobaqoh, juga batik tasyabul atraf. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita nanti akan membahas batik muwafaqah, batik akes, tashib, musyakalah, tazawuj, tamuzawajah, batik rujuk, dan muqabalah. Maka silakan disiapkan kitabnya, alat tulis, dan juga buku untuk mencatat keterangan-keterangan yang ada dalam video ini. Mari kita mulai. Pembahasan pertama kita pada hari ini adalah batik muwafaqah. Muwafaqah artinya cocok, pas, cocok maksudnya. Batik muwafaqah ini disebut juga dengan muro'atun nadhir atau tanasuk. Jadi batik muwafaqah ada yang menyebutnya dengan batik muro'atun nadhir, ada juga yang menyebutnya dengan batik tanasuk. Lalu apa pengertian dari batik muwafaqah? Pengertian dari batik muwafaqah adalah mengumpulkan dua perkara yang ada kesesuaian dan tidak berlawanan dalam satu jumlah atau kalam. Ini batik muwafaqah, dua perkara dikumpulkan menjadi satu, dan dua perkara tersebut ada kesesuaian, kesesuaiannya tidak berlawanan. Ini adalah batik muwafaqah. Contohnya apa? Contohnya adalah ini, asyamsu wal qamaru bi husbanin. Asyamsu ta'i srengenge wal qamaru lan rembulan bi husbanin iku kelawan ana hitungane. Asyamsu wal qamaru wa bi husbanin. Pada contoh ini, dua perkara yang ada kesesuaian adalah lafal asyamsu dan al-qamaru. Asyamsu matahari, al-qamaru rembulan.
Nah, antara asyamsu dan al-qomaru ini ada kesesuaian dan bukan berupa perlawanan. Contoh yang lain adalah ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ulaika utawi wong akeh alladzina iku wong akeh istarau kang padha tuku sapa alladzina tuku al-dolalata ing kesesatan dituku bil huda kelawan nganggo ijol pituduhe Gusti Allah. Kapan ana wong kok pituduhe Gusti Allah diijolno karo kesesatan fama robihat mongko ora bakalan untung tijaratuhum apa dodolane alladzina wa makanulan ora ana sapa alladzina muhtadina iku wong kang padha oleh pituduhe Gusti Allah. Pada contoh ini adalah contoh batik muwafaqah. Lalu dua perkara yang ada kesesuaian itu ada di mana? Dua perkara yang ada kesesuaian adalah pada ishtarau, membeli, dan rabihat, untung. Antara membeli dan untung ini ada kesesuaian. Nah, ini batik muwafaqah. Bisa dipahami ya. Pokoknya intinya kalau ada dua perkara yang ada kesesuaian dan kesesuaiannya tadi bukan berupa perlawanan dikumpulkan dalam satu kalam, dialah batik muwafaqah. Secara makna tidak ada perlawanan dan ada kesesuaian. Kita lanjutkan. Batik yang selanjutnya adalah batik akes. Akes itu artinya membalik. Batik akes disebut juga dengan tabdil. Ada yang menyebutnya dengan at-tabdil. Apa pengertian dari batik akes? Batik akes adalah membalik susunan kalam. Jadi dalam susunan kalam itu susunannya dibalik, kata-katanya dibalik. Caranya dengan mendahulukan lafal tertentu, kemudian lafal itu dibalik menjadi terakhir, sing asale ning ngarep diwalik malah dadi ning mburi. Nah, ini batik akes. Itu membalik susunan kalam. Contohnya mana? Contohnya adalah pada lafal adatus sadati, sadatul adati. Adatus sadati utawi kebiasaane para pemimpin. Sadatul adati iku dadi pemimpine kebiasaan. Nah, di sini pada kalam ini terdapat dua susunan. Yang pertama adalah adatus sadati. Lafal adatus sadati dan sadatul adati. Di mana pada susunan yang pertama ada dua suku kata adatu dan as-sadati. Pada lafal adatu di sini dia disebutkan dahulu adat kebiasaan. Dia disebutkan lebih dahulu. Kemudian as-sadat disebutkan di belakangnya. Berarti yang didahulukan adalah adat dan yang diakhirkan adalah as-sadat. Nah, kemudian lafal ini dibalik. Lafal adat yang asale teng ngarep diwalik malah dadi ning mburi. Sedangkan lafal sadat sing asale ning mburi diwalik malah dadi ning ngarep. Lah ngeten iki jenenge batik akes. Contoh lain adalah qaulul imami utawi ucapane pemimpin. Imamul qauli iku pemimpine ucapan. Nah, di sini juga ada dua susunan. Yang pertama qaulul imami dan imamul qauli. Pada susunan yang pertama, lafal qaul didahulukan, lafal imam ini carry. Ya. Nah, kemudian qaulul imam diwalik grempiang kaya wong goreng ngoten niku. Kaya wong goreng. Nah, akhirnya terbalik. Sing asale lafal qaul ini ada di depan,
menjadi di belakang, sedangkan lafal imam yang asalnya di belakang menjadi di depan. Nah, ini batik agas. Jadinya qaulul imami imamul qauli. Nah, seperti ini. Contoh yang lain. Hadis Kanjeng Nabi rawahu Tabarani. Muharrimul halali utawi wong kang ngaramake barang halal. Kamuhallilil niki muhallil. Kamuhallilil harami iku kaya wong kang menghalalkan barang haram. Di sini juga ada dua susunan. Yang pertama muharrimul halali, yang mengharamkan barang haram, muharrim dan al-halal. Nah, muharrim dan al-halal ini satu susunan. Kemudian susunan yang kedua adalah muhallilil harami. Muhallil yang menghalalkan, al-haram barang haram. Kemudian susunan yang awal ini di mana muharrim yang mengharamkan ini asalnya di depan, kemudian dibalik menjadi ke belakang. Loh, ini kan beda bentuknya, tapi dia berasal dari kalimat atau kata pokok yang sama, yaitu haram, muharrim, yang mengharamkan, haram. Yang di sini al-haram, barang haram, sama-sama berasal dari kata haram. Nah, ini boleh, sama. Boleh dijadikan agas, boleh. Meskipun bentuknya berbeda, tapi berasal dari suku kata yang sama, itu tetap bisa disebut dengan agas. Makanya yang kedua ini, kata yang kedua al-halal, barang haram, barang halal, di sini dia dibalik sing asalnya di belakang, malah menjadi di depan dengan bentuk yang berbeda. Tidak apa-apa. Nah, ini adalah batik agas, membalik susunan kalam. Secara makna, karena ini batik maknawi, secara makna itu terlihat keindahannya. Ya, ucapane pemimpin iku dadi pemimpine ucapan indah. Kata-katanya sama, tinggal dibalik saja menjadi arti yang berbeda. Itu sesuatu yang indah sekali. Kemudian kita lanjutkan ke batik yang selanjutnya, yaitu batik at-tashim. Batik tashim ini disebut juga dengan batik irsyad. Batik tashim ada yang menyebutnya dengan batik irsyad. Apakah batik tashim itu? Pengertian dari batik tashim adalah menyebutkan satu lafaz yang dengan lafaz tersebut bisa menunjukkan akhir dari kalimat tersebut. Saya ulangi, menyebutkan lafal yang bisa menunjukkan akhir dari kalam tersebut. Dan dari penyebutan lafal ini berarti disebutkan sebelum akhir kalam. Dengan adanya lafal ini, sehingga orang yang mendengar akan bisa menebak atau bisa tahu seperti apa akhir dari kalam tersebut. Nah, dengan adanya lafal ini, orang yang mendengar atau orang yang diajak bicara ini akan tahu, wah iki kok mesti akhirnya kayak ngene. Contohnya kayak gini. Saya itu bukan pembohong, tapi dialah. Terusnya apa kira-kira? Sudah tahu kan? Dari susunan yang runtutan kalam yang telah saya sebutkan tadi, saya itu bukan pembohong, tapi dialah. Nah, sampean sudah tahu kan akhirnya apa? Akhirnya adalah dialah yang pembohong. Nah, dengan kita menyebutkan kata pembohong di depan itu tadi, dengan kita mengikuti runtutan kalam, kita akan tahu bahwa ya iki engko mesti burine kayak ngene. Nah, inilah batik atas him. Sebelum akhir dari kalam tersebut sudah diberi petunjuk lafaz. Nah, jadi akhirnya kita menjadi tahu, oh iki mesti akhirnya kayak ngeten iki. Nah, seperti itu batik tashim. Contohnya mana? Contohnya seperti huruf yang dijadikan akhir ayat Al-Qur'an. Misalnya pada surat Al-Insyirah atau surat Syarh.
Alam nashrah laka sadrak. Nah, ini pada lafal as-sadrak. Sebelum lafal sadrak, ini kan akhir kalam ini. Sebelum lafal sadrak, kita telah disuguhi atau telah diberikan petunjuk berupa lafal laka ini. Alam nashrah laka. Nah, di sini ada lafal ka. Bahwa dengan lafal ini kita akan tahu akhir dari kalam ini nanti akan diakhiri juga dengan ka. Nah, gitu. Jadi tidak alam nashrah laka sodron, bukan gitu, tapi laka sodroka. Karena apa? Ada petunjuknya, yaitu lafal ka di sini menjadi petunjuk bahwa akhir dari ayat ini atau kalam ini adalah berupa huruf ka. Nah, dan dari lafal sodroka ini yang diakhiri dengan kaf, kita jadi tahu bahwa akhir dari kalam yang setelahnya, yaitu wawadona angka, meskipun kita nanti akan berhenti di sini, kita akan tahu bahwa kalimat akhirnya ini, kalimat akhirnya juga nanti akan diakhiri dengan ka. Karena apa? Kita tahu dari sodroka. Dan sebelum lafal wizruka ini juga sudah disebutkan angka. Nah, jadi kita tidak mungkin akan berpikiran wawadona angka wizron. Nah, tidak, tapi wawadona angka wizrok. Karena apa? Sudah dikasih petunjuk terlebih dahulu, yaitu ada angka, dan ayat sebelumnya juga diakhiri dengan ka. Makanya wawadona angka wizrok. Juga demikian juga alladzi anqadha dhahrok dan warafa'na laka dzikrok. Di sini kita akan tahu akhirnya seperti apa, karena sebelumnya ayatnya juga diakhiri dengan ka. Demikian juga pada warafa'na laka dzikrok. Contoh yang lain. Pada contoh ini ini adalah contoh tasim ya. Tasim menyebutkan lafadz. Jadi sebelum akhir telah disebutkan lafadz yang menjadi petunjuk untuk akhir kalam tersebut. Yang menjadi petunjuk, lafal yang menjadi petunjuk bagi kalam ini, ayat ini adalah lafal yazlimahum. Jadi lafal yazlimahum ini jadi petunjuk bahwa akhir dari kalam ini akan menggunakan lafadz yang maknanya dolim. Apa itu? Yazlimuna. Nah, dari lafal yazlimahum kita menjadi tahu, oh iki kok mesti burine mesti ono lafadz sing maknane dolim. Nah, ngoten. Ora ono ra Gusti Allah kok dolim. Malah dheweke kabeh iku sing dolim. Nah, ngoten. Ketika kita berhenti di sini, malah dheweke kabeh iku. Nah, ngoten niku awak dhewe sudah tahu bahwa melihat dari runtutan kalam ini pasti akhirnya akan menggunakan kata yang ada artinya dolim. Nah, ngoten. Ora ono ra Gusti Allah kok ndolimi wong-wong iku kok. Malah dheweke dhewe sing dolim. Nah, ngoten. Ini adalah batik tashim. Kita lanjutkan ke batik yang selanjutnya, yaitu batik musyakalah. Musyakalah itu batik artinya menyamakan bentuk. Bentuknya disamakan tapi isinya berbeda. Berarti batik musyakalah ini nanti lafale dipadakno tapi maknanya berbeda. Nah, secara istilah apa sih batik musyakalah itu? Pengertian dari batik musyakalah adalah menyebutkan sesuatu dengan menggunakan lafal lain. Saya ulangi, menyebutkan sesuatu dengan menggunakan lafal lain, bukan lafalnya sendiri, bukan. Tapi menggunakan lafal lain. Kenapa kok pakai lafal lain? Alasannya karena berbarengan dengan lafal tersebut. Contohnya langsung, yaitu pada wa makaru wa makarallahu. Wa makaru lan padha gawe tipu daya sapa wong-wong kafir. Saya ulangi, wa makaru lan padha gawe tipu daya sapa wong-wong kafir. Wa makaro lan bales
Allahu sapa Allah. Nah, pada kalam ini, pada kalam wa makaru wa makarallah terdapat batik musyakalah. Karena mengungkapkan makna membalas menggunakan lafal makaro, tidak menggunakan jaza. Jadi membalas ini kalau menggunakan lafalnya yang semestinya adalah jaza, tapi di sini tidak menggunakan lafal jaza, malah menggunakan lafal makaro. Kenapa kok pakai lafal makaro, tidak pakai lafal jaza? Alasannya karena berbarengan dengan penyebutan lafal makaru, maka disamakanlah bentuk bentuk lafalnya disamakan. Sing ngarep makaru berarti tipu daya. Kemudian di sini disamakan saja lafalnya, tapi artinya tetap pakai arti membalas. Nah, bentuknya sama dengan lafal yang sebelumnya, dikarenakan dia berbarengan maka disamakan bentuknya, tapi beda maknanya. Makaro yang di depan ini bermakna tipu daya, makaro yang belakang bermakna membalas. Nah, ini keindahannya di situ. Lho lafale padha kok artine beda, maknanya beda. Nah, ini batik maknawi. Paham ya? Jadi batik musyakalah itu cuman lafale saja yang disamakan, tapi maknanya berbeda. Alasannya ya karena pas berbarengan dengan lafal itu, ya sekalian saja pakai lafal itu, tapi maknanya berbeda. Itu batik musyakalah. Kita lanjutkan pada batik yang selanjutnya, yaitu batik muzawajah atau tazawuj. Muzawajah atau tazawuj, menjodohkan atau menggandengkan. Tazawuj, muzawajah, menjodohkan atau menggandengkan. Apa sih pengertian dari batik muzawajah atau tazawuj? Yaitu menggandengkan dua makna pada syarat dan jawab, di mana dengan menggandengkan dua syarat dan jawab itu akan memunculkan makna yang berbeda. Contohnya mana? Contohnya adalah pada syairan ini. Pada syair ini. Syair ini berbahar tawil. Tawil itu fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Idza ma nahan nahi falajja biyal hawa asakhat ilal washi falajja bihal hajaru. Artinya, idza ma nahan nahi, ketika ada orang yang melarangku untuk mencintai kekasihku, falajja biyal hawa, falajja, maka akan menjadi semakin mantap biyal hawa, cintaku kepada kekasihku. Dan yang kedua, asokhat, kekasihku mendengar ilal washi, orang yang memberikan kabar buruk atau fitnah tentangku. Kekasihku mendengar kabar buruk atau fitnah dari orang yang menfitnahku. Setelah dia mendengar falajjah, maka semakin mantap biha pada dirinya al-hajru, untuk meninggalkan mereka. Nah, contoh syair ini adalah contoh muzawajah atau tazawuj, di mana pada syair ini menggandengkan dua makna pada syarat dan jawab. Di mana itu? Pada syair ini penyair menggandengkan dua makna, yaitu yang pertama idza ma nahan nahi. Pada idza ma nahan nahi, ketika seseorang melarangku untuk mencintainya. Mencintainya siapa? Mencintai kekasih dari penyair ini. Dan kedua adalah as-sakhat ilal washi, ketika kekasihku menerima kabar dari orang yang menfitnahku. Nah, ini ada dua makna yang dikumpulkan pada syarat. Dan
jawab keduanya dijawab dengan lafal yang sama. Lajja. Di sini jawab dengan lajja, di sini juga jawab dengan lajja. Ketika seseorang melarangku untuk mencintainya, maka menjadi semakin mantap. Ketika kekasihku mendengar kabar dari orang yang menfitnahku, kabar buruk dari orang yang menfitnahku, dia menjadi semakin mantap. Sama-sama dijawab atau direspon dengan lajja, namun akan memunculkan makna yang berbeda. Idza manahan nahi dijawab dengan semakin mantap. Ketika seorang melarangku untuk mencintainya, maka semakin mantap. Namun semakin mantapnya ini arahnya berbeda. Arahnya adalah falajja bil hawa. Aku semakin mantap untuk mencintai kekasihku. Ketika ada seorang melarangku untuk mencintainya, aku menjadi semakin mantap. Semakin mantap apa? Semakin mantap mencintainya. Demikian juga pada yang kedua. Makna yang kedua, kasihku menerima kabar buruk dari orang yang memfitnahku. Ini juga direspon dengan semakin mantap. Tapi arahnya berbeda, memunculkan makna yang berbeda. Ketika kasihku mendengar kabar dari orang yang memfitnahku, dia semakin mantapnya untuk meninggalkannya. Yang pertama memunculkan semakin mantap untuk mencintai, yang kedua memunculkan semakin mantap untuk meninggalkan. Jadi menggabungkan dua makna ini menjadi satu di syarat dan jawab, namun nanti akan memunculkan makna yang berbeda. Ini muzawajah. Selanjutnya kita akan membahas batik maknawi yang selanjutnya yaitu batik rujuk. Yang tadi muzawajah tazawud dijodohne, sekarang rujuk. Nah, batik maknawi yang selanjutnya adalah batik rujuk, artinya kembali. Rujuk artinya kembali. Pengertiannya apa sih batik rujuk itu? Batik rujuk adalah mengulangi ucapan. Nah, kembali, mengulangi ucapan yang telah diucapkan. Tujuannya untuk meralat atau membatalkan ucapan tadi. Dirujuk, mengulangi ucapan yang telah diucapkan untuk meralat atau membatalkan ucapan tadi, dan mengulanginya tadi karena ada faedah. Misalnya apa faedahnya? Misalnya karena bingung atau yang lainnya. Jadi sudah mengucapkan sesuatu, kemudian diulangi lagi untuk meralat. Karena apa? Karena ada faedah. Misalnya karena bingung. Oh, ternyata orang ngono ya, gitu. Ini batik rujuk. Contohnya langsung. Contohnya apa? Contohnya adalah syair ini. Syair ini bahare basit. Basit itu wazannya mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Qif bid-diyaril lati lam ta'fuhal kidamu bala wa ghayyarahal arwahu wa diyamu. Ini bahar basit. Ini artinya, berdiamlah kamu di desa-desa yang tak rusak oleh waktu yang lama. Yang ini, yang tak rusak oleh waktu yang lama. Ini dia pertama mengucapkan seperti itu. Terus dilanjutkan, bala. Iya, benar rusak sih. Wa ghayyarul arwah wa diyamu, dan dirusak juga oleh hujan dan badai. Nah, pada awalnya penyair mengatakan bahwa desa-desa itu tidak rusak. Lam ya'fuha. Nah, tidak rusak. Namun, kemudian dia meralat dan membatalkan ucapannya dengan mengucapkan bala. Ini. Bala, iya bener rusak ya. Wah iya rusak kan gitu bala. Nah, kenapa dia melakukan hal itu? Karena ada tujuan, yaitu penyairnya lagi bingung. Bareng ngomong ngono ternyata bareng dicek, loh rusak ya. Nah, makanya dia meralat, mengulangi ucapannya. Dengan menggunakan bala, secara otomatis bala ini mengulang lafal yang di depannya ini, tapi kemudian membatalkan. Sing asale teng mriki berupa negatif, kemudian berubah
dengan bala ini menjadi positif. Oh iya, bener, rusak ya. Nah gitu. Jadi ini berarti rujuk. Pertama dia mengatakan tidak rusak, lalu dibaleni lagi dengan mengucapkan lafal bala, dengan membatalkan ucapan dia yang telah lalu yang mengatakan tidak rusak, dengan mengucapkan bala, ini dibatalkan. Dan dia mengakui bahwa desa itu telah rusak. Nah, ini batik rujuk. Selanjutnya adalah batik mukobalah. Batik mukobalah. Pengertian dari batik mukobalah adalah menyebutkan dua perkara atau lebih yang ada kesesuaian. Menyebutkan dua, minimal dua perkara, tidak boleh kurang dari dua. Menyebutkan dua perkara atau lebih yang ada kesesuaian, kemudian menyebutkan lawan dari perkara-perkara tersebut secara urut. Jadi ada dua perkara atau lebih yang ada saling keterkaitan, kesesuaian. Setelah disebutkan dua perkara itu, kemudian di akhir dia menyebutkan lawan-lawan dari perkara-perkara tersebut secara urut. Nah, contohnya mana? Contohnya adalah ini. Falyadhaku qalilan wal yabku katsiran. Falyadhaku mongko becik guyuwa sapa dheweke kabeh qalilan kelawan sithik. Walyabku lan becik nangis sapa dheweke kabeh katiron kelawan akeh. Contoh ini adalah contoh batik mukobalah. Kalau ini contoh dari batik mukobalah, maka berarti di situ minimal ada dua perkara yang ada kesesuaian. Perkara itu apa? Dua perkara itu adalah yadhaku, tertawalah. Lebih baik mereka tertawa, qalilan dan lafal qalilan. Artinya sedikit. Antara tertawa dan sedikit ini ada kesesuaian. Nah, dua perkara yang ada kesesuaian telah disebutkan. Kemudian menyebutkan lawan dari perkara-perkara tersebut. Lalu perkara-perkara tersebut ada lawannya. Apa lawan dari perkara-perkara tersebut? Yaitu ilyabeku, menangis, katsiron, banyak. Yabku ini adalah lawan dari yadhaku. Menangis ini lawan dari tertawa. Katsiron artinya banyak, lawan dari lafal qalilan artinya sedikit. Dan penyebutan lawan dari dua perkara tersebut disebutkan secara urut. Makanya kita lihat di sini lafal yabku ini disebutkan secara terlebih dahulu karena apa? Lafal yadhaku ini disebutkan dahulu, maka lawannya yaitu lafal yabku ini juga disebutkan dahulu. Sedangkan qalilan ini karena disebutkan di akhir, maka lawannya yaitu lafal katsiron juga disebutkan di akhir. Contoh yang lain. Contoh yang lain adalah ma'ahsanad dina wad dunya idza jtama'a wa aqbahal kufra wal iflasa birrajuli. Bahare basit juga. Ma'ahsanad dina wad dunya idza jtama'a wa aqbahal kufra wal iflasa birrajuli. Nah, alangkah indahnya, alangkah bagusnya agama dan kaya, iman dan kaya, idza jtama'a ketika berkumpul menjadi satu. Wa akbaha dan betapa jeleknya, betapa buruknya al-kufra, kekufuran, tidak beriman, wal iflasa dan bangkrut atau miskin, birrajuli berkumpul pada diri seseorang. Nah, ini syair ini ada contoh batik mukobalah di mana menyebutkan dua perkara atau lebih yang ada kesesuaian. Di manakah dua perkara atau lebih yang ada kesesuaian? Yang pertama adalah ahsana, bagus atau indah. Kemudian yang kedua adalah ad-dina, agama atau beriman. Yang ketiga adalah ad-dunya, kaya. Di mana ketiga hal ini ada kesesuaian, bagus, bagus atau indah, agama dan kaya.
agama itu bagus, kaya itu juga bagus dan indah. Nah, ketiganya ada kesesuaian. Setelah menyebutkan 3 perkara ini, kemudian menyebutkan lawan. Mana lawannya? Lawannya adalah 1, akbaha, buruk. Nah, lafal akbaha ini menjadi lawan dari ahsana, bagus dan buruk. Nah, ini saling berlawanan. Karena ahsana disebutkan terlebih dahulu, maka akbaha, buruk, ini disebutkan juga di depan terlebih dahulu. Karena dia menjadi lawan dari lafal ahsana, bagus. Sedangkan yang kedua adalah lafal ad-din. Lafal ad-din, agama atau beriman. Lawannya beriman adalah kufur. Karena lafal ad-din, beriman, ini disebutkan kedua, maka lafal al-kufur juga disebutkan kedua. Dan yang ketiga adalah ad-dunya, kaya, kekayaan. Dia karena disebutkan nomor 3, dia lawannya adalah al-iflas, juga nomor 3. Al-iflas artinya bangkrut atau miskin. Maka disebutkan ketiga, ad-dunya disebutkan ketiga, urutannya ketiga. Al-iflas sebagai lawan dari ad-dunya juga disebutkan nomor 3 secara urutan. Gitu. Ahsana nomor 1, artinya bagus. Akbaha sebagai lawannya juga nomor 1, artinya buruk. Bagus dan buruk itu berlawanan. Dan yang nomor 2, ad-din, beriman. Ini lawan dari kufur, tidak beriman. Dia disebutkan nomor 2, makanya dia di sini diletakkan setelah ahsana. Demikian juga kaya dan bangkrut atau miskin. Nah, ini adalah batik muqabalah. Batik muqabalah, lafal yang disebutkan atau perkara yang disebutkan ini minimal 2, tidak boleh kurang dari 2. Minimal 2. Kalau kurang dari 2, ini nanti bukan batik muqabalah, tapi menjadi batik mutobakoh yang kita bahas kemarin. Yaitu menyebutkan 1 perkara, kemudian menyebutkan lawannya. Ini batik mutobakoh. Makanya batik muqabalah ini tidak boleh kurang dari 2 perkara. Nah, ngoten perbedaannya dengan batik mutobakoh. Sudah saya sebutkan ya. Nanti kalau ada pertanyaan apa perbedaan batik mutobakoh dengan batik muqabalah, yaitu kalau batik muqabalah minimal 2, kalau batik mutobakoh itu cuma 1 dengan lawannya. Nah, kemudian menyebutkan lawannya. Nah, ngoten. Alhamdulillah, pembahasan batik pada hari ini telah selesai. Nanti bila ada kekurangpahaman, diulang lagi videonya. Kemudian dicatat, biar nanti tidak lupa. Nah, semoga pembelajaran pada hari ini menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Fid-dini wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam, bila ada kekurangan, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.